Speak up, talk everything. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Speak Up. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang bisa dibilang cukup krusial. Dalam artian juga banyak menimbulkan suatu perdebatan. Kita akan membahas tentang nah, dan hari ini saya bersama dengan Joshua, ada C Dewi, dan kita juga kedatangan seorang bintang tamu juga. Di sini ada C Shirley juga. Nah, teman-teman, C Shirley ini adalah seorang parents dan beliau ini juga punya 2 orang anak yang anaknya semua juga dari Gen Z, betul ya C? Dari Gen Z semua, dan C Shirley sudah melewati prosesnya, dan hari ini pun puji Tuhannya anak dari C Shirley ini sudah menjadi seorang anak yang luar biasa. Nah, jadi sudah banyak proses yang dilalui juga. Nah, jadi kita akan banyak sharing, teman-teman. Karena kenapa hal ini penting? Karena biasanya kan ada satu gap ya, satu jarak antara anak dari Gen Z atau mungkin sekarang sudah mulai masuk ke Gen Alpha bahkan. Dan juga orang tua yang berasal dari generasi, mungkin ada yang dari baby boomers, ada juga yang dari Gen X. Nah, ini kan ada gap di sini. Nah, seringkali banyak sekali dari anak-anak Gen Z ini yang mengeluhkan dengan parenting-parenting yang mereka rasa nggak cocok dengan mereka. Dan banyak di antara mereka itu bahkan bisa sampai depresi. Karena adanya gap ini tadi, atau kita bisa bilang miskom lah sebetulnya ya. Ada miskomunikasi di situ. Nah, ada beberapa keluhan sebetulnya ya, keluhan-keluhan yang umum nih, Ci, dari parenting yang terjadi dan banyak dikeluhkan dari Gen Z. Nah, mungkin Jo ini kan kebetulan dari Gen Z juga. Nah, mungkin Jo bisa cerita dulu nih, Jo. Sebetulnya kira-kira keluhannya apa aja sih, Jo, dari Gen Z ini yang ya terjadi gap lah akhirnya. Jadi cuma dari aku saja, tapi dari beberapa temanku yang pernah cerita ke aku, mereka cerita itu ke aku, kayak mereka itu cerita masalah orang tuanya, mereka yang orang tuanya terlalu ngekang, terlalu menekan anaknya, terus juga memberikan apa ya, suatu kayak tidak ada yang kayak orang tua itu seakan-akan menuntut seorang anak itu lebih, karena mungkin ya kayak saya mikirnya itu kayak orang tua kan zaman dulu kan dididik keras, tapi juga orang tuanya itu udah berhasil, mungkin dalam arti mereka udah melewati proses itu, dan juga orang tuanya itu pengen anaknya juga bisa sama seperti orang tuanya, bahkan lebih. Makanya ketika orang tuanya memiliki anak seorang Gen Z, yaitu mereka langsung menuntut anak itu kayak, ayo kamu harus bisa seperti mama, kamu harus bisa lebih dari mama. Jadi terkadang maka dari itu seorang orang tua jadi lebih menekan kepada anaknya itu. Jadi kebanyakan anak zaman sekarang itu mungkin ke arah depresi atau mereka tertekan di rumah, makanya karena tuntunan dari orang tua tersebut gitu. Jadi mereka berpikir bahwa orang tua ini nggak sayang karena didikannya terlalu keras. Nah, jadi sebenarnya gini ya, Jo, lebih bicara tentang kebebasan ya. Ya, betul. Jadi kayak mungkin secara pola parenting dulu nih, Ci. Atau mungkin nih C Dewi atau C Shirley mungkin juga ngalami atau nanti bisa ngasih pendapat juga. Nah, banyak pola parenting itu yang mereka nggak dapat kebebasan. Even di rumah mereka sendiri juga mereka nggak dapat kebebasan. Kayak contoh ya, tadi Jo mungkin sampaikan juga ada penurunan pola parenting di masa lalu. Jadi yang dulunya mereka juga dididik dengan keras oleh orang tua mereka, dan mungkin juga mereka di sisi lain mereka sudah berhasil ya, berhasil di diri mereka. Akhirnya itu yang diturunkan kepada anaknya dengan cara yang sama, dan ternyata nggak berhasil. Beberapa mungkin nggak berhasil dan mungkin juga ada yang berhasil, gitu ya. Tapi ya yang terjadi akhirnya banyak anak itu merasa depresi. Bahkan kalau Yesua pernah dengar juga nggak sedikit ada beberapa anak yang karena banyak tekanan di rumah yang membuat mereka akhirnya mencari pelarian. Jadi di nggak luar. suka di rumah ya? Nggak suka di rumah. Terus mereka cari pelarian misalkan diskotik, atau mereka cari pergaulan yang mungkin lebih bebas, dan bahkan juga ada kasus yang maaf kata sampai bunuh diri karena mereka merasa tekanan yang berlebih juga. Ya seperti itu. Jadi kan terjadi gap juga ya. Kalau yang Yusuf pernah alami juga sih, itu ini sebenarnya nggak jauh dari keluarga Yusuf juga. Gitu. Jadi banyak kasus itu orang tua itu nggak banyak mendengar. Jadi kalau misalkan kumpul keluarga nih, kita lagi kumpul ngobrol-ngobrol itu, orang tua tuh lebih sering kayak tiba-tiba masih kritikan, nasihati, ditegur, kayak gitu kan. Sehingga anak itu merasa setiap kali dia mau cerita, dia selalu takut untuk ditegur lagi. Nah, sedangkan ketika dia keluar,
ketemu sama teman-temannya, dia cerita apapun diterima. Ya, mereka mendengar ya. Betul. Betul. Nah itu kan akhirnya membuat dia jadi nggak betah di rumah, dia cari pergaulan di luar. Dan yang mana namanya pergaulan di luar itu nggak tentu dapat pergaulan yang benar juga. Iya. Ya puji Tuhan kalau pas dapatnya benar gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak semua. Dan akhirnya justru malah salah jalan. Iya. Kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya kan bisa dibilang pola parentingnya mungkin bagus. Karena zaman dulu pernah diterapkan dan bisa juga. Nah, tapi di sisi lain, seiring berjalannya waktu, outputnya itu berubah. Tuh, nah, kalau dari sisi C. Dewi atau C. Shirley juga, sebetulnya dari pola parenting ini, setuju nggak sih? Yang menuntut, yang mungkin terkesan keras gitu ya kepada anak. Kalau dari aku sih ya, sebagai parenting yang punya anak Gen Z, terkadang kita dari sisi orang tua tuh bingung loh, bagaimana harus menghadapi mereka. Saat kumpul keluarga seperti yang tadi Joshua katakan, saat kita kumpul atau lagi makan, lalu mereka menceritakan sesuatu yang menurut kita mungkin itu kurang baik atau mungkin seharusnya kita memberikan nasihat. Lalu saat kita memberikan nasihat, mereka bereaksi langsung, wah tau gini aku nggak cerita. Apa sih mama ini? Apa sih mama ini? Mama nggak ngerti. Nah, seperti biasanya kayak mereka hidup di dunia yang lain gitu loh. Jadi kita nih sebagai orang tua jujur aja kita kadang bingung. Kita nih harus bereaksi bagaimana. Nah, sedangkan kalau kita diam pun juga salah karena kita tahu yang dilakukan oleh anak kita itu salah, misalnya seperti itu. Ya mungkin orang tua juga merasa kok nggak diarahkan gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang tua kadang-kadang ya saya masih mencari irama, mencocokkan frekuensi bagaimana caranya supaya pesan yang ingin saya sampaikan bisa nyampe ke anak saya dan supaya dia bisa mengerti bahwa maksud kita tuh bukan menghakimi, maksud kita bukan menuntut, bukan menyalahkan, tapi kita ingin mengarahkan saja. Tapi tetap keputusan kembali ke tangan mereka. Seperti itu. Kalau menurutku ya, kalau pribadi, bagaimana cara menyampaikan yang tepat kepada mereka itu, pertama kali yang anak Gen Z mau itu adalah mereka mau didengar dulu. Didengar apa yang menjadi kemauannya mereka. Setelah itu kita itu menjadi kodratnya kayak mungkin selain jadi orang tua, kita juga sebagai sahabat mereka, mendengarkan mereka apa sih. Kalau misalnya tiba-tiba datang, mah aku mau masuk universitas ini, terus oh iya kamu mau ambil jurusan apa, kamu dengan nada ekspresi yang senang kayak mencari tahu, penasaran apa sih yang ingin diinginkan sama anak ini. Terus kalau misalnya tiba-tiba anaknya cerita, oh aku mau masuk kedokteran misalnya gini, terus aku suka, terus saya tanya lagi, apa kamu kayak apa sih yang alasan kamu mau ambil ini? Oh aku suka karena dokter itu punya masa depan yang cerah dan sebagainya. Terus oke, kalau jadi udah terang didengarkan, oke, kita ngasih batasan pada mereka kayak seperti, oh yaudah kamu boleh ambil dokter, kamu boleh ambil universitas ini, tapi pesan mama adalah belajar yang rajin ya. Misalnya mama kerja kayak gini untuk usaha, untuk masa depan kamu yang lebih cerah, lebih indah. Kamu mau masuk universitas mana boleh, jurusan mana boleh, yang penting kamu itu belajar yang rajin, terus kamu itu yang serius. Soalnya jurusan kedokteran kamu mahal, nggak murah juga kan. Kamu kan tahu sendiri biayanya berapa gitu. Kalau kamu mau, yaudah mama pasti akan usahain. Yang penting mama doain yang terbaik itu mungkin sebagai orang tua juga bisa sebagai sahabat. Jadi orang tua yang mendukung, sahabat yang mendengarkan cerita apa yang kemauannya mereka itu. Jadi saya sebagai Gen Z bisa mewakili kayak yang dimau seorang Gen Z adalah didengarkan, terus kayak belajar menjadi sahabat, kayak mendengarkan dengan baik, didukung dan memberikan anak ini yang terbaik dan pastikan anak ini, senang mamaku mendukung aku dan aku tahu saya dokter ini mahal, tapi yang aku lakukan adalah aku harus belajar yang serius gitu. Jadi Nah, kalau misalkan nih, maaf, kalau seandainya Gen Z ini menceritakan, itu kan hal yang positif nih, mau jadi dokter nih. Iya, oke. Kalau hal yang negatif, misalkan, mah aku mau pergi nih sama teman-temanku, anggap aja misalkan ke suatu tempat yang nggak baik gitu. Nah itu kita sebagai parent ini harus apa? Harus diam, harus
apa ya istilahnya mengarahkan, oh itu tempat nggak baik begini. Dia selalu anak-anak kadang-kadang Gen Z ini akan menolak langsung. Sudahlah, mama ini nggak gaul, mama ini nggak ngerti, mama ini Nggak tahu duniaku. nggak tahu duniaku, bahkan mama itu apa ya saya bilang jadul ya. Kudet, Kolot. ya. Nah, mungkin dari Tisha ini mungkin Ya. pasti pernah ngalamin ini. Kebetulan aku sih orangnya cukup open ya. Oke. Mindsetku open, terbuka gitu. Jadi dan aku suka mendengar gitu. Jadi anak-anak lebih close kalau deket cerita gitu sama aku gitu. Jadi aku ikuti mereka aja. Tapi tak pastikan misalnya tadi kasusnya mau pergi ya. Pergi ke satu tempat ya. Aku pastikan itu tempat apa, kamu sama siapa, dan kamu di sana ngapain, pulang kapan, jadi jelas gitu. Jadi sebetulnya gini ya, Ci. Poinnya itu bukan langsung dihakimi. Iya. Atau bukan langsung kayak dikatakan, kamu itu salah, nggak boleh kayak gini, nggak Iya. boleh gitu. Karena mungkin gini ya, kalau ketika dari orang tua tuh langsung kasih kayak judgement atau Iya. penghakiman, seakan tuh menempatkan posisi anak dan orang tua itu sudah Ya, berseberangan. langsung dia kan defend. Ya. Langsung defend. Defend. Betul ya? Iya. Oke, berarti lebih bagusnya ketika anak ini cerita, bahkan mungkin kalau itu pun hal yang buruk menurut orang tuanya ini nggak bener nih sebetulnya. Tetap kita dengerin dulu sebetulnya. Iya. Ya. Berusaha untuk pahami dulu sebenarnya anak ini arahnya mau kemana sih. Iya. Terus juga mungkin kenapa kok dia mau melakukan itu. Baru mungkin kalau sudah dia cerita, kita bukan berusaha untuk ngejudge, tapi lebih ke arah diarahkan. Betul. Gitu ya. Ha-ha. Oke, ini menarik ya. Iya. Kalau menurut Ju gimana Ju? Ya, Bisa box nggak kayak gitu? Bisa, tergantung dari bagaimana suasana hati anak. Kadang kan misalnya ada ya kayak mereka udah seneng sama, udah nyaman sama temennya atau circle-nya gitu, terus tiba-tiba orang tuanya nggak boleh. Nah itu langsung kayak berubah, langsung berontak dan akhirnya ya cari cara lain untuk bisa kabur. Iya. Gitu. Atau mungkin dengan cara bohong lah, atau mungkin Iya. misalnya kerja kelompok, atau misalnya pergi ke tempat ini tapi tiba-tiba beloknya ke lain. Nah, itu. Iya. Oke. Iya. Tapi dengan harus ya mungkin dengan dengarkan, kasih didengarkan, lalu tanyakan alasannya, terus yang benar gimana, langsung kayak anggap aja kita tuh ya sahabat, kita juga sebagai orang tua juga sebagai sahabatnya mereka gitu. Betul. Oke, dan gini juga sih. Kalau berdasarkan pola parenting yang ini ya dari baby boomers atau Gen X ini yang mungkin terkesan menuntut ini, nggak bisa dipungkiri juga ada orang-orang yang memang dengan pola parenting ini bisa berhasil, ada juga dengan pola parenting ini juga bisa nggak berhasil, bisa gagal juga. Nah, kira-kira kalau menurut Cik Dewi sama Cik Sherly, karena yang pernah mengalami dan punya banyak pengalaman ya, sebetulnya dari pola parenting ini apa hal positif dan apa hal negatifnya? Kalau hal positifnya ya, kalau menurut saya untuk parenting yang menjadi sahabat nih ya topiknya ya, jadi sahabat ini ya pastinya kita lebih dekat ya, kita jadi Oke, lebih mengenal oke. anak kita. Mungkin kalau selama ini mereka lebih nyaman cerita di luar daripada kepada orang tua, dengan pola parenting yang menjadi sahabat ini akan membuat dia mulai pelan-pelan ya bertahap dia mulai Terbuka. mencoba Iya, untuk terbuka oke. dengan keluarga, komunikasi dengan keluarga ya. Dan yang kedua untuk menjadi sahabat ini pastinya membuat kita tuh menghilangkan tembok nih yang ada antara parent dan anak. Jadi hubungan itu yang awalnya mungkin kita ini berbatasan nih, kita ini berseberangan. Jadi kita di set yang sama nih, kita dari sisi yang sama. Oke. Jadi mereka lebih nyaman untuk berkomunikasi. Tapi negatifnya ini negatif yang saya mau bahas. Oke. Negatifnya ini Menarik ya. ini ya. Negatifnya ini jujur aja ya. Terkadang kita orang tua ini, kalau zaman dahulu orang tua saya mendidik saya itu kalau salah ya bilang salah, nggak boleh ya. Mas kita nggak boleh, nggak ada excuse, nurut. Kalau sekarang nggak bisa. Kita bilang itu nggak boleh, itu nggak benar. Langsung dia bilang, mama nggak ngerti duniaku, mama nggak ngerti hidupku, mama nggak ngerti zaman sekarang ya. Ini yang kita harus kita sebagai parent ini mesti mengantisipasi untuk hal yang negatif loh, efek daripada parenting yang menjadi sahabat ini. Terkadang kita nggak bisa tegas untuk membatasi hal-hal yang nggak boleh, Oke. karena kalau kita membatasi malah dia malah kabur. Seperti yang dikatakan Joshua tadi. Iya, malah kabur, betul nggak Cici? Gimana menurut Cici?
Ini apa positif ya? Positif dan negatifnya gimana? Iya. Positifnya sih ya, anak-anak harus tahu kalau orang tuanya ini sayang sama mereka. Oke, ini good point. Iya. Ya. Anak-anak harus tahu kalau orang tua sayang sama mereka, mau yang terbaik. Ya. Tapi negatifnya ya mereka merasa dipaksa dengan kemauan orang tua. Ya, toh? Ya, balik lagi ke ini ya. Hubungan kita sama anak-anak ya. Seberapa dekat mereka. Itu poin pentingnya di Iya. situ ya. Oke, tapi gini ya, Ci. Kalau tadi Ci Dewi juga cerita kan, dari pola parentingnya zaman dulu, ketika dikatakan, oh kamu salah, ya anak langsung merasa, oh iya aku salah, terus sudah berhenti. Gitu kan. Tapi zaman sekarang beda jauh. Ketika dikatakan, kamu salah, mereka kabur. Nah, kira-kira kalau dari pengalamannya C. Dewi dan C. Shirley, kenapa kok bisa ada terjadi perubahan itu? Ada faktor apa sih kira-kira? Pernah ketemu nggak sih? Salah satunya mungkin medsos ya. Karena mereka ini bertumbuh di area Digital. Jadi sesuatu yang mereka percaya adalah digital, bukan lagi orang tua. Bukan lagi nasihat dari keluarga. Tapi mereka lebih mempercayai nasihat atau mungkin apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan itu jika itu diulang-ulang, maka akan jadi prinsip bro. Yang jadi masalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jika itu hal baik, oke. Tapi kalau jika itu hal yang nggak baik, nah itu yang paling berbahaya. Contohnya biliar nih, ya kita bahas satu topik saja biliar. Biliar ini baik nggak sih? Bisa dikatakan baik, bisa dikatakan enggak kan? Ya menurut Yusuf netral sih. Netral kan ya? Ya tergantung Tempatnya di mana dulu? motivasinya apa Dimana, juga. dengan siapa kamu pergi, Iya. ya tujuanmu ke sana kenapa, Iya. ya dan setelah itu kamu ngapain, ya itu kan kita nggak tahu nih kan. Jadi hal positif negatif tergantung dari apa yang mereka lakukan Komunitas yang ada bersama mereka. bersama mereka. Nah itu yang kita kadang sebagai orang tua nggak bisa kontrol ya, dengan siapa mereka bergaul. Itu sudah out of box karena ini sudah era digital yang kita nggak bisa tahu. Kita hanya bisa berdoa ya agar mereka bisa tetap berada di jalan. Tapi yang pastinya mungkin dari Gen Z sendiri pastinya kan kalau saya lihat sih Gen Z ini punya prinsip ya, punya prinsip. Saya pernah dengar ada pepatah berkata gini, Gen Z ini punya kecepatan katanya berpikir dan mengambil keputusan lebih cepat daripada kita katanya. Nggak tahu gitu. Nah ini saya nggak tahu nih. Tanpa hikmat ya. Nah, tanpa hikmat. Jadi dia Cuma bisa cepet mengambil aja gitu ya. keputusan cepat tapi tanpa hikmat. Jadi Ya. cepat, tabrak. Dan dia yakin dengan keputusan yang benar. Kalau gagal ya oke. Gagal oke. Ulang lagi. Kayak main game. Gagal, Reset. bisa. Start. Oke. Tapi kalau gini, kita bilang dari sosmed ya. Kalau mungkin dari C. Shirley gimana sih? Setuju nggak kalau kita bilang faktornya itu salah satunya dari sosmed ini? Dan seberapa sosmed ini berdampak? Pengaruh ada, tapi nggak banyak. Kebetulan yang tak alami nggak banyak pengaruhnya ke anakku. Oke. Ya, karena mungkin apa ya? Aku melihat anakku ini ya spesial ya. Dia dewasa di atas umurnya. Jadi dia bisa mencerna gitu loh. Boleh saya tanya nggak sih, kalau ini kan tadi bilang anaknya Cece ini posisinya dia sudah dewasa sebelum umurnya. Nah, kok bisa? Apakah itu ada campur tangannya dari Cece di situ seperti apa gitu? Aku juga nggak tahu ya perkembangannya dia kok tiba-tiba aku merasa arek ini kok dewasa dibanding umurnya gitu loh. Dia sangat tenang. Dia sangat tenang. Jadi ketika nggak setuju pun dia dengan cara yang tenang. Ketika setuju pun dengan cara yang tenang gitu loh. Biasanya kan anak Gen Z kan selalu meluap-luap ya kemarahannya. Oke. Explore. Ya, sangat kreatif dan kritis. Iya toh. Jadi malah kadang orang tua sempat kewalahan, beberapa orang tua yang aku temui gitu loh. Tapi aku lihat di anakku ini beda. Ya aku nggak tahu ya, mungkin karena aku bentengi dia dengan doa. Pasti. Ya, kembali lagi ya. Karena aku tahu ada kuasa yang nggak terbatas gitu loh. Aku terbatas gitu loh, pikiranku terbatas, mulutku terbatas, ya toh tenagaku terbatas. Ya aku pakai cara yang simpel aja, yang menurut aku kuasa tak terbatas ya Tuhan ya toh. Oke. Karena ada beberapa hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol juga ya pada akhirnya ya. Dan itu memang harus serahkan kepada Tuhan lagi. Dan dia pelariannya nggak keluar, malah cenderung di dalam kamar dia
komunikasi dengan dunia online. Tapi gini Cik, Yosua percaya anak ini nggak mungkin tiba-tiba langsung dewasa tanpa ada sebab kan? Iya. Nah, ya selain kita bilang selain doa ya. Nah, pasti sewaktu anak ini kecil, ada hal-hal yang mungkin dari Cece atau mungkin dari suami Cece mungkin yang ada suatu hal yang dilakukan. Nah, kayak apa prosesnya? Sepanjang mungkin dari anak ini kecil, hal-hal apa yang Cece ini lakukan? Sebetulnya kita nggak ada trik-trik yang apa ya, berlebihan ya menurut aku. Tapi ya kita flowing aja jadi orang tua. Kebutuhan anak-anak apa? Cuma dicintai loh. Oke. Iya, dicintai, diterima, iya toh. Dan kita selalu mendengar mereka dengan sukacita. Nah, jadi ketika dia datang sama kita, dia tahu ini the right place ya untuk dia Sharing. iya, membuka sharing dirinya. dekat. Ya. Oke. Ini mungkin satu hal yang penting juga ya, dari Iya. kecil ya, dari kecil Dari kecil, membiasakan anak ini supaya tahu bahwa dia dicintai iya, dan dia diterima oleh Iya. orang tuanya juga. Sehingga nanti itu sudah tertanam mungkin dalam mindsetnya Iya. ya. Dan ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia tahu ini adalah rumah saya, Iya. keluarga ini, dan apapun yang mungkin dia alami, dia akan cerita dengan sendirinya. betul. Oke. Menurut Ju gimana? Ju? Kalau menurutku Setuju lah? setuju, karena menurutku ya sudah pribadi saya sebagai Gensi, orang tua itu sangat penting, Betul. penting banget. Apalagi kayak tadi Cesare bilang Pak, orang tua Cesare juga membentengi dengan doa. Cesare juga terbuka sama anak. Itu adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh anak Gensi zaman sekarang. Iya. Karena banyak Gensi zaman sekarang itu mereka itu ketika di rumah itu mereka merasa panas karena ocehan dari orang tua, mereka kayak tuntunan dari orang tua, ya kan, sehingga anak itu nggak nyaman. Yang seharusnya itu kan kita itu berharap rumah adalah tempat paling nyamannya mereka. Betul. Tapi Iya. kenapa ketika di rumah mereka itu kayak panas hatinya, kayak ya udah ngapain aku di rumah? Tuh, lebih baik aku keluar sama temanku, aku have fun kok sama temanku, aku bisa cerita. Bahkan orang sahabat-sahabatku aja tahu suka aku apa, aku paling nggak suka apa. Yang paling banyak tahu itu sahabat-sahabatku dibandingkan orang tua sendiri. Jadi menurutku kayak peran orang tua itu sangat penting, apalagi terutama peran ayah. Ayah itu sosok apa ya? Ketua, bukan ketua, kepala keluarga yang sangat penting. Mereka itu yang mendidik anak-anak, baik itu cowok atau cewek. Tuh, kalau cewek pasti karena kasih sayang seorang ayah itu pasti untuk cewek, anak tiap anak perempuan. Kalau anak laki itu menjadikan anak laki ini bisa menjadi pemimpin yang memiliki pendirian. Gitu. Jadi anak laki ini yang bisa menjadi sosok yang depannya bakal lebih baik lagi. Dan ini menurutku kenapa sosok orang tua itu sangat penting bagi seorang anak, karena mereka lah yang bisa menjadi contoh. Ini loh, mamaku bahkan gak hanya menjadi orang tua, juga menjadi sahabat, juga menjadi teman hidup, teman cerita. Aku bisa nyaman sama mereka. Kalau misalnya aku gak punya teman, dijauhi teman, aku bisa larinya ke orang tua, bisa cerita, mereka bisa seneng. Dan saya ketika diajak keluar, mereka bisa having fun, bisa nyaman gitu. Dan disitulah peran orang tua itu sangat penting bagi anak Gensi itu. Makanya jangan sampai para orang tua jangan sampai membuat anaknya itu merasa gak nyaman di rumah. Karena kalau misalnya di rumah itu mereka gak nyaman, mereka akan cari tempat yang mereka nyaman. Mungkin banyak kan, misalnya kayak banyak anak Gensi zaman sekarang itu larinya ke diskotik misalnya. Di diskotik mereka merasa nyaman, mereka merasa diterima, mereka merasa, wih, temanku banyak ya yang menerima aku, menjadi sahabatku, menjadi teman cerita. Walaupun ya harus minum dan lain sebagainya, atau ke tempat biliar, atau ke tempat-tempat yang lain dan lain sebagainya, karena mereka udah menemukan tempat yang paling nyaman bagi mereka di situ. Kan terkadang banyak teman-teman ceritaku, teman yang cerita ke aku, mereka itu cerita ke aku gak nyaman di rumah. Dan mereka itu paling sering gak nyaman di rumah karena orang tuanya terlalu keras, orang tuanya yang apa ya, menuntut anaknya kayak ngomel dan lain sebagainya, dan itu. Dan apalagi banyak dari mereka kehilangan sosok orang tua itu. Iya. Oke. Intinya harus dicintai dan diterima. Betul, itu yang anak butuhkan ya. Bilang lagi. Oke. Tapi memang banyak ini terjadi pergeseran hubungan kekeluargaan. Kalau Yosua lihat ya,
mungkin zaman dulu itu, terutama kalau dari budaya Yosua ya, itu banyaknya itu Speak up, talk everything.